Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Belum bosan ya lur ya denger ocehanku? Jangan bosan lur. Aduh, hari ini hari pertama Jogja diberlakukan PPKM darurat lur. Semalam itu sebenarnya aku tuh udah muter-muter ya keliling Jogja ya, dan situasinya ya ampun lur, sepi kayak di hutan. Gua ada pedagang-pedagang yang biasanya mangkal yo praketung angkringan kayak gitu, atau kalau enggak yo pecel lele, lamongan semuanya kukut lur, semuanya digulung semuanya lur. Wah, Masya Allah, begitu besar dampak dari corona ini lur, sampai segininya itu ya. Bentar. Ya belas ya bu ya. Alah bablas lah sepi kok. Kadang itu aku gini loh, aku mikir ya, apa ini emang fitnah dajjal kali ya lur ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh kan pernah bersabda ya lur ya, intinya aku nggak hafal ya sabdanya ya, pokoknya intinya kayak gini, bahwa tidak ada fitnah yang paling besar ya sejak dari manusia diciptakan sampai kelak hari kiamat itu selain dari fitnahnya dajjal gitu loh. Dan kalau kita pikir-pikir, COVID ini kok kayaknya masuk ya ke dalam ranahnya fitnah dajjal. Soalnya fitnahnya besar, seluruh dunia yang mengalaminya, dan nggak tahu kenapa ya ini COVID ini kayak seolah-olah itu menjauhkan kita dari Allah gitu loh lur, menjauhkan iman kita, perlahan-lahan itu mengikis iman kita gitu loh lur, kalau yang saya rasakan. Nah contohnya apa mas? Contohnya kayak gini, karena COVID, ibadah yang biasanya dilakukan jamaah di masjid itu dianjurkan di rumah dulu. Itu kan kalau hadis Nabi itu kan bertentangan sekali ya, karena sebagai seorang laki-laki itu sebenarnya diwajibkan ya, itu dianjurkan itu untuk sholat berjamaah di masjid. Beda kalau wanita ya, kalau wanita itu di rumah saja gitu loh. Tapi kalau laki-laki wajib di masjid karena COVID ini, jadi kita tidak di masjid. Itu keutamaannya sudah beda lur. Yang kedua, kalaupun kita bisa memaksakan diri pergi jamaah ke masjid, shafnya pun tidak bisa rapi, tidak bisa lurus. Kan kalau shafnya tidak rapat itu sela-selanya itu kan bisa diisi oleh syaitan itu lur ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, wah, jaga jarak minimal 1 meter ya. Wong sejengkal saja dimasukin syaitan, kok apa meneh 1 meter ya bersaiton yang masuk itu loh. Itu juga mengurangi lagi. Ketiga, silaturahmi jadi terputus. Silaturahmi itu penting sekali terputus. Terus acara-acara keagamaan seperti majelis ilmu, terus pokoknya acara-acara keagamaan, pengajian kayak gitu, itu juga ditiadakan karena COVID ini. Aku tuh jadi mikir yo, apakah ini yang dinamakan fitnah dajjal kali ya lur ya. Soalnya itu asal kalian tahu ya lur, ternyata itu kita itu sebenarnya hidup di mana dajjal akan keluar lur. Fase keempat dari 5 fase yang sudah diprediksi gitu loh lur.
Aku tuh sebenarnya tahu informasi seperti ini ya agak shock atau gimana gitu. Aku tuh mikirnya gini, ya Allah, saya memang percaya kalau kiamat itu akan datang dan tanda-tandanya sudah nampak, tapi saya tuh tidak menyangka kalau ternyata secepat ini. Aku tuh mikirnya kayak gini, aku tuh belum siap. Belum siapnya gimana? Dosaku itu tidak terhitung, Lur. Sementara amalku itu bisa dihitung pakai tangan. Dan itu pun belum karuan kalau amal kita diterima gitu loh. Nah ternyata yo kita itu sering sekali melakukan dosa-dosa yang tidak kita sadari, kita tidak sengaja, Lur, yang bisa mengikis pahala kita kok. Maka dari itu, waduh, iki piye? Ya aku tuh sebenarnya sudah tidak belum siap gitu loh. Seandainya benar ya tuh, misalnya ini fitnah Dajjal kan, Dajjal itu kan ketika datang itu kan semua ya apa itu, dia itu akan datang di semua tempat yang ada di belahan bumi ini kecuali Mekah dan Madinah gitu ya. Kalau pokoknya setiap gang-gang Dajjal akan datang. Lah ini COVID itu juga menjangkau seluruh dunia ya, Lur. Apakah tambah yakin lagi toh kalau ini juga salah satu fitnah Dajjal gitu loh. Yang selanjutnya, ketika Dajjal datang itu kan, Dajjal itu membawa surga sama neraka, Lur. Itu jangan diartikan kok beneran bawa surga atau neraka. Intinya dia itu menawarkan kebaikan dan keburukan itu. Kalau misalnya Dajjal menawarkan kebaikan, itu sebenarnya itu dia menawarkan neraka atau keburukan itu loh. Begitu pula dengan sebaliknya. Ini saya mencontohkan ya, bukannya gimana-gimana. Salah satunya kita pakai masker gini, kita jaga jarak dan lain sebagainya itu loh. Itu kita diklaim dengan cara-cara seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan, yaitu terhindar dari virus terus dan lain sebagainya. Tapi coba deh kalian sedikit renungkan gitu loh. Kita pakai masker, maskernya dianjurkan tertutup, lebih bagus lagi kalau kita menggunakan face shield. Bukankah kodrat manusia itu bernafas itu menghirup oksigen, Lur, bukan menghirup CO2, bukan menghirup karbon dioksida. Kalau kita pakai masker, apalagi masker yang tertutup dan double, itu kan kita memang menghirup oksigen tapi kan mengeluarkan karbon dioksida. Bukankah kita nanti bakalan menghirup karbon dioksida lagi, dan itu bakalan, kalau misalnya terjadi terus menerus selama hidup kita, bukankah itu malah menjadi racun bagi tubuh kita sendiri? Itu kan kayaknya masuk, kita dijanjikan kebaikan, justru dapatnya itu malah keburukan itu loh. Itu cuman satu satu pradugaku gitu loh. Banyak sih yang lain gitu loh. Kita disuruh vaksin, kita disuruh bla bla bla, lain sebanyak. Intinya Dajjal itu datang membawa kebaikan dan keburukan, membawa surga dan neraka. Terus Dajjal menginformasikan tentang kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, kita tidak menjauhi kerumunan, kita tidak bla 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 bla, kalian sudah hafal tentunya ya. Kita akan ancam-ancam terkena virus, terkena gini, ancamannya mati gitu. Tapi apakah benar-benar itu sebuah kejelekan, Lur? Kita belum bisa memastikan itu. Aku tuh sendiri nggak tahu kenapa ya kok punya pikiran kayak gitu ya. Apakah ini masuk ke dalam ranah fitnah Dajjal atau emang cuman kebetulan saja emang mirip dengan ciri-ciri keluarnya Dajjal gitu loh. Banyak sekali Danau Tiberias, terus pohon kurma di Baisan, terus apalagi ya dulu aku ada 3 itu loh, lupa aku. Itu juga tanda-tandanya itu sudah terjadi hari ini, Lur. Hari ini, Lur, bukan
bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi. Hari ini, detik ini pun sudah terjadi. Nggak tahu ya Lur ya, aku tuh apakah aku sendiri yang ketakutan atau cuman perasaanku saja, tapi yang aku rasakan itu aku tuh ya Allah, aku tuh gimana ya, kayaknya rasanya belum siap ya. Belum siap ya, bukannya takut mati tapi belum siap ya Allah. Ketika kelak aku takut ketika misalnya nanti aku harus menghadap kepadamu ya Allah, tapi dengan berlumuran dosa seperti ini, sementara amal-amalku wah bisa dihitung, dosaku pun tak terhitung. Aku harus gimana ya ya Allah. Aku hanya bisa pasrah Lur. Aku tuh mengajak kalian semua untuk membuka mata dan hati kalian Lur. Di tengah pandemi seperti ini, ayolah Lur, kita perbanyak membaca surat Al-Kahfi. Kita membaca surat Al-Kahfi itu berharap pertolongan dari Allah, berharap perlindungan dari Allah. Kan ada yang ngomong itu ya, kalau kita membaca surat Al-Kahfi 1-10 di awal dan di akhir, kalau bisa ya seluruh surat Al-Kahfi, maka kita akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Gak tahu apakah itu nanti, apakah situasi saat ini tuh benar-benar fitnah Dajjal atau bukan, tapi gak ada salahnya kok Lur kalau kita rutin membaca surat Al-Kahfi kok Lur. Kalian jangan sombong dulu ya Lur. Alah, aku kalau ketemu Dajjal nanti aku bakalan melawan dia, aku bakalan gini. Jangan sombong seperti itu Lur. Kalian ngomong kayak gitu malah bisa jadi ketika bertemu dengan Dajjal yang sebenarnya, bisa jadi kalian malah menjadi menjadi pengikut Dajjal yang paling setia nantinya. Jadi ya jangan berharap seperti itu, karena keselamatan kita itu tergantung kepada pertolongan dari Allah Lur ya. Kita sebagai makhluk lemah, hamba yang lemah, sudah sepatutnya memohon kepada Zat yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab Lur. Semoga saja video ini bermanfaat. Dari Gigi Story mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.